Petrus Canisius lahir di kota Nijmegen, Belanda pada tanggal 8 Mei 1521 dengan nama Peter Canis. Nijmegen masih termasuk Keuskupan Agung Koloni. Ayahnya adalah seorang wali kota yang cukup berpengaruh di Nijmegen. Sebagai umat yang lahir di awal reformasi gereja, ia menyaksikan pergolakan hebat dalam tubuh pengikut Kristus. Awalnya, ia ingin mengambil ilmu hukum, namun ia beralih ke jurusan teologi. Dia adalah mahasiswa yang sangat cerdas. Pada usianya di 19 tahun, ia telah menggapai gelar master. Pada masa inilah, ia bertemu dengan Petrus Faber, yang menjadi pembimbing rohaninya selama sebulan. Dengan bimbingan ini, Petrus Canisius memiliki pandangan hidup dan pemikiran yang baru. Hal ini juga membuatnya untuk memutuskan masuk ke dalam Serikat Yesus. Ia menyaksikan Petrus Faber sebagai seorang pengkhotbah yang mampu membendung gerakan Protestan dan membangkitkan kembali semangat umat Katolik. Petrus Canisius selalu meninggalkan karirnya di bidang hukum dan bergabung dengan Serikat Yesus pada tanggal 8 Mei 1543. Setelah beberapa tahun dilewatkannya, dengan belajar dan berdoa, ia ditahbiskan sebagai seorang imam pada tahun 1546. Santo Ignatius de Loyola yang melihat ketaatan dan semangat yang bernyala-nyala dalam diri Petrus Canisius, kemudian mengutusnya ke Jerman. Di sana, Petrus Canisius berkarya dengan luar biasa selama 40 tahun. Ia mendirikan biara Serikat Yesus pertama di Jerman. Saat Konsili Trente digelar, Petrus Canisius dipanggil kembali ke Roma. Selama 6 bulan tinggal di Roma, Petrus Canisius mengisi waktunya dengan mengajar di Kolese Yesuit pertama di Messina dan merintis pembaharuan Universitas di Ingolstadt, Bavaria. Setelah Jerman, Petrus Canisius menerima perutusan baru ke Wina, Austria dengan tugas yang sama. Pengaruhnya di Wina sangat besar. Ia menunjukkan bahwa cara terbaik memperjuangkan iman ialah bukan dengan kekerasan, tetapi dengan berdoa dan bekerja keras. Karya-karyanya yang sangat menonjol antara lain mendirikan sekolah, kolese serta seminari, mengajar, berkhotbah, dan menguatkan para rohaniawan yang mengalami krisis panggilan. Meskipun banyak kesibukan, Petrus Canisius masih sempat menulis buku tentang iman. Ia menyadari betapa pentingnya buku. Jadi, ia mengadakan kampanye untuk menghentikan praktik jual beli buku-buku yang menyesatkan. Sementara itu, ia melakukan segala daya upaya untuk menyebarluaskan buku-buku yang baik, yang mengajarkan iman. 2 buah buku katekismus yang ditulis oleh Petrus Canisius menjadi demikian disukai hingga harus dicetak ulang lebih dari 200 kali dan diterjemahkan ke dalam 15 bahasa. Jesuit yang mengagumkan ini tutup usia dalam sebuah kolese yang ia dirikan di Fribourg, Swiss. Ia dinyatakan sebagai beato pada tahun 1864 oleh Paus Pius ke-9. Pada tahun 1925, Petrus Canisius dikanonisasi dan dinyatakan sebagai seorang dokter gereja oleh Paus Pius ke-11. Inilah kisah perjalanan hidup Santo Petrus Canisius.